Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba mau konfigurasi nge-lab. Kita konfigurasi NAT, dan default route ya di router ya, di router Mikrotik. Posisinya seperti ini. Ini topologinya hampir mirip dengan topologi kemarin, tetapi secara fungsi agak berbeda. Jadi intinya gini, ini ada yang saya kasih blok merah, itu adalah bisa dikatakan di sini adalah public internet ya, public atau network internet atau public network ya. Jadi di public network ini berarti ada banyak sekali host dan seterusnya. Oke ya, kalau kemarin kita untuk menghubungkan beda network itu kan kita konfigurasi routing statik ya, kita konfigurasi routing statik dengan tujuannya ke mana, ke network mana, gateway-nya ke hubnya mana atau ke IP mana, seperti itu ya. Di sini nanti misalkan yang saya blok merah ini adalah internet ya, jaringan internet. Jadi di sini misalkan ada Facebook, Google, Instagram dan seterusnya, TikTok dan seterusnya, YouTube dan seterusnya ya, banyak sekali di sini. Kemudian di sini kita punya lokal network kita ya, komputer kita. Gimana caranya kita agar komputer kita itu bisa komunikasi dengan public internet di sini? Jadi kita bisa komunikasi ke sini ya. Kalau kita menerapkan routing statik kemarin itu kan nggak mungkin, karena jaringan kita di sini adalah jaringan private ya, dan kemudian di internet di sini adalah jaringan publik, dan di sini nggak mungkin adalah jaringan publik ini meroutingkan ke jaringan private ya. Jadi tidak mungkin ini nanti di sini misalkan ya, di routing publik di sini, di router internet itu nggak mungkin ada tujuan ke network ini, itu nggak mungkin, nggak bisa, karena ini adalah private network. Yang di sini adalah public network ya, seperti itu. Jadi gimana caranya ini nanti bisa komunikasi ke sini ya. Nanti agar bisa komunikasi adalah kita harus konfigurasi default, konfigurasi NAT atau network address translation ya, network address translation atau penerjemahan ya, penerjemahan network. Di sini nanti intinya adalah setiap request dari komputer ini, dari network yang ada di bawah lokal kita, itu nanti akan diterjemahkan oleh IP yang ada di interface router lokal kita Ether2. Nanti akan diterjemahkan di sini. Yang akan mencarikan ke sana itu adalah IP yang ada di interface ini ya, kita NAT-kan ya. Jadi misalkan kita mau pengen berkomunikasi dengan si X misalkan ya, maka nanti data kita ya, misalkan komputer ini pengen komunikasi ke Google, maka nanti data masuk ke router, data itu akan ditranslate atau akan diberikan atau akan ditumpangkan oleh IP yang ada di Ethernet 2. Kemudian IP di Ethernet 2 ini nanti dia akan mencarikan ke Google, seperti itu. Google dia akan merespon ke sini, baru diberikan lagi. Kalau NAT di sini, maka kalau sebuah network yang dia berada di bawah NAT, maka nanti dia tidak bisa komunikasi point to point ya. Intinya seperti itu. Intinya adalah kita mau menerjemahkan paket data kita ke IP yang ada di interface ini. Kenapa harus diterjemahkan misalkan ya? Kenapa harus dikonfigurasi NAT? Karena kita punya private network, kita pengen komunikasi dengan public network, pasti itu harus dinatkan. Tapi kalau kita punya public network, pengen komunikasi dengan public network, itu langsung diroutingkan bisa ya.
Karena di sini private, di sini public, maka mau nggak mau kita harus melakukan konfigurasi NAT di router yang di router dekat kita gitu ya, posisinya gitu. Oke. Secara garis besar seperti itu praktikum hari ini. Kemudian nanti kita juga konfigurasi default route ya, default route. Ya, kita konfigurasi dulu. Di sini biasakan kita konfigurasi untuk identity-nya ya, sistem ya, identity set name. Name. Di sini ada router lokal ya. Ini ada router lokal. Kemudian kita konfigurasi untuk interface-nya ya. Ether 1 itu yang ke PC, Ether 2 ke public network. Ya. Jadi yang ke Ether 1 ya yang ini ya. Jadi interface set interface set name local PC ya. Kemudian Ether 1 ya tadi ya, kita konfigurasi Ether 1 ya. Kita konfigurasi interface, saya kasih nama local PC, itu adalah Ether 1 ya. Ini saya kasih gini ya, ini saya kasih ini ya, Ether 1 dan Ether 1 Ether 1 local PC, kemudian Ether 1, kemudian saya kasih komen ya, ini adalah interface ke PC gitu ya. Ya, kemudian kita konfigurasi lagi untuk yang Ether 2 itu adalah ke router Ether 2 ya. Ini ke router public ya, Ether 2. Ether 2, kemudian ini interface ke public router ya. Udah, kita verifikasi dulu ya, interface print ya, kita print dulu. Kita udah punya di sini ada ini ya, sudah kita konfigurasi. Kita tinggal konfigurasi IP address-nya ya, IP address-nya kita sesuaikan. Di sini saya kasih 1 ya, di sini 1. Di sini kita kasih 2 ya. Di sini nanti kita kasih 1. Di sini adalah 1, di sini 2 ya. Oke, di sini saya kasih IP address ya 10.45.01/24 interface Ether 1 ini ya, Ether 1. Kemudian kita kasih IP address ya, address 192.168.68.02/24 ini ya, interface Ether 2 router public line. Oke, kita verifikasi dulu IP address print. Tadi tidak kita kasih komen ya, harusnya kasih komen, nggak masalah ya, sudah dikasih. Ini sesuai dengan topologi ini. Nah ya, 800 sudah. Oke, dah. Oke, ini seperti ini dulu. Kita konfigurasi adalah ini router publicnya ya. Kita konfigurasi dulu router publicnya. Router publicnya kita konfigurasi dulu, set system identity, set name adalah kita konfigurasi ada router public, router public ya. Kemudian untuk interface-nya kita konfigurasi dulu interface 1 ke router lokal, kemudian interface 2 itu ke Google, interface 3 itu ke FB misalkan ya gitu ya. Kita konfigurasi dulu
Ether 1 interface set name Ether name Ether 1 router lokal ya, Ether 1 kasih komen dulu ya, kasih komen dulu. Di sini ada interface ke router lokal, oke ya, router lokal, enter. Kita konfigurasi lagi adalah Ether 2 itu adalah yang ke Google, Ether 2 itu yang ke Google, Ether 2 ke Google. Interface ke sini saya kasih Google, Ether 2 ke Google. Di sini ada Ether 2 ke Google, Ether 2 Google. Di sini ada Ether 2. Kemudian Ether 3 adalah yang ke FB. Di sini saya kasih FB. Di sini juga sama, ini Ether 3 ya. Ether 3 saya kasih Ether 3 FB. Di sini Ether 3. Enter. Kita verifikasi dulu. Interface print. Oke ya, sudah. Di sini ada Ether 3 FB dan seterusnya udah. Tinggal kita konfigurasi IP-nya. Kita konfigurasi dulu IP lokal. IP address address 192.168.01/24 ya, interface Ether 1 ya. Jadi ini adalah yang ke router lokal. Kita kasih IP address lagi yang Google IP address 8.8.8.1 gitu ya, /24. Interface Ether 2 ke Google ya. Kemudian ke FB, misalkan FB IP-nya tadi ya. Ini saya kasih IP address address 1.1.1/24 ya. Interface Ether 3 FB ya. Udah beres. Oke, kita verifikasi dulu IP address print. IP address print. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kemudian kita konfigurasi dulu di sini, di setiap komputer Google-nya kita konfigurasi. Google-nya ada 888, nanti IP-nya sini 8881. Ini nanti kita kasih 11110 ya, misalkan ya. Nanti gateway-nya 111 gitu ya. Kita konfigurasi dulu IP, kemudian 8.8.8.8/24 8.8.8.1. Kemudian untuk yang sininya, yang FB-nya juga sama, saya kasih IP 1.1.1.10, kita kasih ini ya, /24. IP adalah 1.1.1, gateway-nya adalah 111 ya. Itu kemudian kita lihat di sini, yang ini kita konfigurasi dulu IP-nya 02, gateway-nya 1 ya di sini ya. IP 10.45.02/24, gateway-nya 10.45.01 ya. Oke, sekarang perhatikan seperti ini. Oke ya, kita cek dulu. Kita coba ping ke gateway bisa enggak, ke IP sini bisa enggak, ke sini bisa enggak, ke Google dan ke FB bisa atau enggak. Kita cek dari sini. Kita ping dulu, ping
192 kita ping dulu ke gateway nya ada 10.45.01. Oke ya, ke gateway nggak masalah, kita ping ke IP sini, kita coba ngobrol ke IP yang sini 02 berarti ya, 02 kita ping ke 192.168.02, bisa ke 01 posisi timeout, ke 88 pasti juga timeout ya, 8888 pasti juga timeout, nggak bisa kayak si timeout. Oke, kemudian ini posisinya adalah kita gimana caranya ini ya, ini itu bisa ngobrol ke semua ini ya, ke Google, ke FB dan seterusnya, tetapi kita tanpa harus nambahkan routing tabel di routing public ya, kita tanpa harus menambahkan routing tabel di router public. Kenapa kita tidak bisa nambahkan routing tabel di routing public di router public? Karena posisinya adalah di sini adalah network public, nggak mungkin dengan network public ini bisa bisa menambahkan network private, jadi ini nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa nambahkan tabel routing tabel di router public ya, karena di sini private di sini public. Jadi mau nggak mau salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus konfigurasi NAT di router dekat kita di sini, router router lokal. Tetapi sebelum kita konfigurasi NAT, kita harus konfigurasi dulu default route. Default route adalah ya, berarti nanti ketika ada data masuk sini, dia mau kemanapun itu harus dilarikan ke router public di sini ya. Jadi dia mau cari apapun, mau cari Google, Facebook, Instagram, YouTube dan seterusnya, itu nanti harus dilarikan ke router public. Router public IP-nya adalah 192.168.1.1. Jadi nanti kalau biasanya kan kita nambahkan default route itu kan destination diwakili oleh network address, networknya berapa. Di sini kan networknya banyak, di sini networknya Google, Facebook dan seterusnya. Maka kita tidak mungkin akan nambahkan satu-satu di sini. Networknya Google berapa, networknya Facebook berapa, networknya Instagram berapa, networknya WhatsApp berapa, networknya YouTube berapa dan seterusnya. Kita nggak mungkin nambahkan satu-satu. Maka nanti bisa kita wakili dengan default route. Default route itu adalah tujuannya adalah 0.0.0.0/0. Nanti gateway-nya mana? Ya, kemudian baru nanti kita konfigurasi NAT. Ya, kita konfigurasi di sini dulu. Kita konfigurasi default route. IP route at ya, destination address ya 0.0.0.0/0. Maksudnya ini adalah tujuan kemanapun ya, 0.0.0/0 ya, tujuan kemanapun ya. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.0.1. Enter. Dah. Kemudian kita konfigurasi NAT. NAT adalah fungsinya untuk translate. Jadi ketika ada data masuk sini, data itu akan diberikan ke IP yang ada di Ether 2. IP yang ada di Ether 2 dia akan mencarikan. Ya, dia akan mencarikan. Ya, dia akan mencarikan ke router yang lain. Kayak posisinya seperti ini. Ya, kita akan ya, di sini kita konfigurasi NAT dulu. Ya, kita konfigurasi NAT. Nah, di sini nanti berarti adalah kita konfigurasi NAT di sini. Maksudnya adalah IP firewall NAT ya. Add ya. Kita ini source src NAT ya. Ya. Add chain ya, kita add chain ya, src NAT. Kemudian actionnya adalah masquerade. Kemudian out interface nya adalah
bentar. Interface-nya adalah out interface-nya adalah kita buang ke Ether 2 ya, karena sumber internet kita di Ether 2. Out interface-nya adalah Ether 2 di mana ini ya, ini ya Ether 2, ini Ether 2, ini ya Ether 2. Kemudian saya kasih spesifik yang mau dinatkan dari network mana. Di sini ada SRC address, saya kasih SSD address. SSD address-nya adalah kita kasih nih network lokalnya sini. Berarti yang mau kita natkan adalah network lokal ini ke interface Ether 2 yang ada di IP interface Ether 2. Oke ya, di sini adalah saya kasih 10.450.0.0/24. Enter. Udah ya, posisinya ini. Kita sudah nambahkan default route ini tadi. Ya, kita lihat dulu IP route print. Kita sudah nambahkan ini default route ya, bahwa tujuan kemanapun nanti dilewatkan ke 01. Kemudian kita sudah nambahkan IP firewall NAT print. Di sini kita lihat dulu di print. Nah, kita sudah punya ini. Kita bisa punya chainnya ada source NAT ya, dari network mana nanti mau kita terjemahkan ke interface Ether 2 yang ke router public dari network ini, dari network lokal kita. Oke ya, kita sudah membuat default route ini dan NAT untuk translate-nya. Oke ya, coba kita cek lagi. Kita ping 88. Nah, kita sudah bisa ping 88. Ping 11 ping 1.1.1 udah juga bisa. Oke ya, jadi kita sudah bisa ping 88, ping 11 ya. Kita tanpa harus jadi ini tadi kita hanya dengan mengkonfigurasi di ini default route, kemudian kita konfigurasi NAT, maka otomatis network kita itu ditranslatekan ke sini. Kita bisa ngobrol ke sini tanpa kita harus nambahkan routing tabel di routing public ya, routing public. Kenapa kita tidak bisa menambahkan routing tabel di routing public? Karena network di sini adalah network internet, network public, nggak mungkin dia meroutingkan private network itu ya. Ya, ini tadi dengan kita konfigurasi ini tadi, PC kita ini, PC yang ada di ini itu sudah bisa komunikasi dengan Facebook ataupun dengan Google. Di sini saya ping ya, ping 11, ping Google, sudah bisa ya, seperti itu. Jadi ini tadi adalah kita konfigurasi NAT dan default route ya, default route ini kita konfigurasi NAT dan default route-nya di router lokal ini, router lokal. Jadi komputer kita bisa komunikasi ke network public. Gimana kok PC kita bisa konfigurasi ke network public? Karena adalah ditranslatekan ke IP yang ada di Ether 2. Oke ya, seperti itu untuk sangat sederhana, sangat mudah, tapi ini penting nanti ketika Anda membuat sebuah network baru yang dia harus connect ke internet. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.